حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita senantiasa teriring dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memuji Allah, bersyukur atas nikmat Allah adalah kewajiban yang harus senantiasa kita tunaikan. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya hingga akhir zaman kelak. Baik, malam ini kita akan bahas tentang kepemimpinan di dalam Islam. Penting untuk kita tahu apa itu kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana kita menjalankan kepemimpinan itu di dalam Islam. Harus diketahui oleh kita bahwa Islam mematok, menentukan bahwa semua kita adalah pemimpin. Jadi semua kita adalah pemimpin, ya. Pemimpin bagi keluarganya, seorang ayah pemimpin bagi keluarganya, seorang istri pemimpin bagi anak di rumah tangganya, seseorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena itu wajib untuk kita tahu bagaimana menjalankan kepemimpinan itu sehingga kepemimpinan itu bisa sukses. Karena itu kepemimpinan tidak bisa lepas dari namanya tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang benar, dia menjalani semua aktivitas hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita akan bisa sukses menjadi suami yang baik untuk anak dan istrinya kalau kita tidak punya komitmen terhadap ibadah. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang istri bisa menjadi pemimpin bagi anak-anaknya kalau dia tidak punya komitmen tentang ibadah. Artinya orientasi seorang di dalam memimpin dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu ibadah? Dijelaskan oleh ulama, ibadah itu adalah ismun jami' lima yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal afal ghaiban wa batin. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi definisi di sini, maka tidak ada satupun aktivitas kita yang harus keluar dari ibadah. Semuanya harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meyakini dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, seorang suami misalnya, ketika dia tahu bahwa dia memimpin anak dan istrinya dalam rangka ibadah, maka akan muncul sifat apa? Sifat sabar, sifat ikhlas, sifat jujur, sifat amanah, ya, akan muncul sifat-sifat seperti itu. Kenapa? Karena orientasi hidupnya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bukan untuk Allah, apa kata ulama? Kullu man athara dunya min ahli al-'ilm wastahabba. Maka siapapun orang yang ahli ilmu sekalipun, ulama sekalipun, orang yang cerdas sekalipun, kalau tujuannya bukan untuk ibadah, tujuannya anta untuk meraih dunia, fala budda ayyakuna Allahi ghairal haqqi fatawa wa hukmi. Maka dia akan berdusta atas nama Allah
saat dia ngomong, saat dia memutuskan sesuatu. Kalau seseorang itu tidak dalam rangka untuk mencari ridho Allah, apalagi orientasinya dunia, maka dia akan dusta. Banyak dustanya. Banyak dustanya. Seorang pemimpin ketika dia bukan untuk Allah, dia akan banyak dustanya. Banyak bohongnya ketika dia berfatwa dan menghukumi sesuatu. Kenapa? Kata ulama ini, anna ahkamar rabbi subhanahu katsiran ma ta'ti alaihi la fi aradin nas. Karena kebanyakan hukum Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Jadi kepemimpinan di dalam Islam itu tidak bisa lepas dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi suami yang sukses di dalam memimpin keluarga, istri dan anak kita, maka kita harus menjadi suami yang ahli ibadah, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semua nggak mungkin kita bisa memimpin keluarga kita, apalagi memimpin negara, apalagi memimpin bangsa, apalagi lagi memimpin masyarakat yang banyak. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawaannya adalah kedustaan. Terlebih kata ulama di sini, li'an ahkamal rabbi subhanahu katsiran ma'dati alaihi la fi aridin nas wala siyam ahlul riyas. Lagi kalau pemimpin itu yang targetnya yang ingin dicapai adalah jabatan. Yang target yang dicapai adalah supaya mendapatkan kehormatan. Maka targetnya seperti itu, maka orang seperti itu apa? Walladzi yattabi'una syahwat. Maka dia ketika memimpin, dia menjalankannya dengan syahwat, hawa nafsunya. Maka bagaimana kita membangun keluarga itu? Membangun kepemimpinan kita, yang harus kita betulkan adalah niat. Sama dengan kita buat sekolah. Di dalam sekolah ada visi misi sekolah. Ada niat. Apa niat kita membangun sekolah? Oh, supaya anak kita bisa cerdas, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Sehingga aktivitas semua sekolah itu dalam rangka untuk mencerdaskan anak dalam bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Demikian juga kalau kita memimpin keluarga kita dalam rangka untuk menggapai ridho Allah, maka semua pikiran kita, hati kita melaksanakan sebuah aktivitas itu dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan 4 sifatnya. Apa sifat Nabi? Adalah siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kenapa muncul sifat 4 ini? Kenapa muncul 4 sifat ini? Karena tujuannya adalah ibadah, untuk meridho Allah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada orang yang jujur. Allah suka kepada suami yang jujur. Allah suka kepada pejabat yang jujur. Allah suka kepada presiden yang jujur. Allah suka kepada ibu rumah tangga yang jujur. Karena kejujuran itu hiasan. Orang kalau sudah kehilangan kejujurannya, apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa dibanggakan oleh orang yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain? Musibah. Musibah. Kalau ucapan kita sudah orang tidak percaya dengan ucapan kita, berarti kita sudah kehilangan kehormatan, kita kehilangan harga diri kita. Maka kejujuran itu adalah keharusan yang harus kita perjuangkan. Berat. Di tengah kehidupan kita sekarang ini untuk jujur susah. Tapi kalau kita sudah terkenal dengan kejujuran kita, maka orang-orang yang ada di bawah kita, kalau kita seorang pemimpin, seorang suami di tengah rumah tangga, kalau istri dan anak kita yakin bahwa kita jujur, ucapan kita akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau suami yang ngomong, pasti suami jujur. Kalau ayah yang ngomong, pasti jujur. Sehingga kebanggaan itu muncul. Kalau dia seorang pejabat, dia terkenal kejujurannya, gak usah ngomong sama bawahannya.
Gak usah banyak ngomong dengan bawahannya, karena wibawanya akan muncul. Orang yang jujur itu tanpa diminta akan muncul karismanya, akan muncul kekuatan dirinya. Maka jangan abaikan kejujuran. Berat memang, tapi wajib untuk kita jujur. Makanya di dalam Islam kejujuran itu adalah hiasan. Sampai Nabi terkenal dengan sifatnya yang siddiq, yang jujur. Bahkan Nabi digelar dengan al-amin, yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya Nabi SAW. Maka orang beriman adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau, bagaimana kita bisa jujur kalau orientasi kita adalah dunia? Bagaimana seorang pemimpin itu bisa jujur kalau targetnya dia ingin mendapatkan kepemimpinan, targetnya ingin mendapatkan dunia? Gak akan bisa jujur. Kenapa? Karena kata ulama di sini, fa innahum la tatimmu lahum illa bi bikhalatil haqq wa daf'iha katsiran. Gak mungkin dia meraih dunianya kecuali dia harus berdusta atas nama Allah. Gak mungkin bisa meraih dia dunianya kecuali dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin seseorang itu bisa meraih keuntungan dunia sebanyak-banyaknya kalau dia tidak melanggar hukum Allah Subhanahu. Ini sudah dikatakan di sini. Dikatakan fa innahum la tatimmu lahum aqraduhum illa bi mukhalafatil haqq wa daf'i katsiran. Maka dia tidak akan meraih kesempurnaan dunia yang ingin dia raih kecuali dia berdusta atas nama Allah, kecuali dia menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mengatakan semua orang itu sama di depan hukum itu hanya omongan. Omongan itu semua. Equality before the law, istilah hukumnya. Semua orang sama di depan hukum. Itu hanya omongan. Bagaimana dia mau bisa menegakkan hukum kalau kepada dirinya sendiri dia tidak berlaku jujur? Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tegakkanlah keadilan walau ala anfusikum, walaupun kepada dirimu sendiri, awal walidain, walaupun kepada orang tuamu, wal aqrabin, walaupun kepada kerabatmu, ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu ala bihima, baik mereka miskin ataupun kaya, tegakkanlah keadilan. Dan orang yang ingin meraih dunia tidak mau dengan ini, maka simbolik saja. Harus berlaku adil, harus berlaku ini. Kenyataannya, kalau temannya bebas, kalau kawannya bebas. Karena targetnya bukan menggapai ridho Allah, targetnya untuk meraih keduniaan. Maka hukum-hukum Allah pun akan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Hukum Allah akan selalu menjadi sesuatu yang dipermainkan. Maka memiliki sifat jujur itu adalah kunci kesuksesan seseorang pemimpin. Kesuksesan seorang pemimpin ditentukan oleh kejujurannya. Dan kejujuran itu tidak akan tumbuh dan hadir pada diri seseorang kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meraih dunia itu hanya bisa diraih dengan menyelewengkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ciri pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan akhlaknya, terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Kedua, pemimpin yang baik adalah sebagaimana dikatakan Nabi, amanah. Nabi terkenal dengan sifat amanah. Ini berat Pak, ini berat. Amanah ini hanya mudah diucapkan, tapi butuh perjuangan untuk melakukan amanah itu. Gak mudah. Coba bayangkan kalau kita seorang tokoh masyarakat, di tengah masyarakat, kita tokoh masyarakat. Kemudian, maaf nih, kayak sekarang nih lagi musim-musim orang datang pakai amplop kan,
Ya, datang malam-malam, bawa tas 10 miliar. 10 miliar. Kata orang ini, saya percaya sama Bapak. Tolong dikasihkan kepada orang ini. Bayangkan orang sudah percaya 10 miliar. Nggak mudah berjuang dengan kondisi seperti ini. Makanya kita lihat hak-hak orang miskin itu diambil bukan oleh orang yang miskin, justru diambil oleh mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Karena yang namanya dunia tidak pernah terpuaskan, nggak pernah terpuaskan. Lihat orang kalau kekayaan itu semakin banyak, tapi semakin dia tidak terkontrol dengan ibadahnya, maka semakin dia haus dengan kekuasaan itu, haus dengan kekayaan itu. Maka di sini berlakulah kita amanah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa amanah. Janganlah kau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Enggak mudah, apalagi kalau kita seorang yang ditokohkan betul semua apa kata kita misalnya. Wah, itu nggak main-main godaannya, cobaannya nggak main-main. Maka di sini dikatakan bahwa sesungguhnya wala siyama ahli riyasah, dan orang-orang yang sudah senang kepada urusan dunia, kepada urusan yang menyangkut urusan dunia, maka dia tidak akan pernah meraih dunianya kecuali dia dengan cara melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semua tidak akan mungkin dia bisa meraih dunianya. Kemudian dikatakan di sini, seseorang yang ingin meraih kesuksesan yang sempurna di dalam memimpinnya, maka dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal ladzina yattaquna faya'lamuna anna ad-daral akhirah khairun minad dunya. Seorang pemimpin yang ingin sukses, dia harus meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau bukan akhirat lebih baik daripada dunia, maka dia akan bermain-main dengan dunia. Kita lihat di zaman para sahabat, disuruh jadi gubernur lagi, takut. Disuruh jadi khalifah, takut, mereka lari semuanya. Disuruh jadi hakim, takut semuanya. Karena tahu konsekuensinya. Nah, sekarang beda kan? Mau jadi gubernur, rela. Ibarat gunung mau ditaruh di kepalanya, dia rela berkorban untuk mendapatkan itu. Di zaman dahulu lari semua, takut. Karena setiap orang yang tidak makan, setiap binatang yang mati kelaparan, setiap orang yang terdalimi, dia harus bertanggung jawab dengan semua itu. Konsekuensinya mengerti dengan kepemimpinan itu. Maka mereka lari untuk dijadikan pemimpin. Tetapi lihat, kalau orang sudah orientasinya dunia, sesuatu yang berat di zaman dulu, sesuatu yang ditakuti di zaman dahulu, begitu digandrungi hari ini. Takut orang zaman dahulu mau dijadikan hakim. Takut. Jangankan suruh nyogok, digratiskan, dikasih fasilitas, mereka tidak mau. Sekarang pengen jadi hakim, baru mau berani ratusan juta. Mau jadi ini, rela mengorbankan ini semua, rela menukar keyakinannya, rela menukarkan agamanya untuk sesuatu yang fana. Rela menukarkan sesuatu yang fana. Maka kepemimpinan itu harus dibangun dengan keyakinan bahwa target kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target kita adalah akhirat. Target kita adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semua akan sulit kita menata kepemimpinan kita. Lihat Umar bin Khattab, dia dengan pembantunya gantian naik keledai. Gantian seorang khalifah, gantian. Nabi SAW, bagaimana tidur beliau, bagaimana tempat tidur beliau. Padahal beliau hanya mengatakan aku butuh ini, butuh ini.
para sahabat tidak akan hebat untuk memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena mereka tahu tentang hakikat dunia. Dunia ini fana, dunia ini cepat lenyap, dunia ini hina, dunia di mana orang berebut untuk mendapatkannya. Maka sesungguhnya saat seorang pemimpin ketika orientasinya adalah dunia, maka bisa dipastikan semua kebijakan-kebijakan yang dibuatnya terkait untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan dirinya. Demikian juga ketika seorang suami dia menjadi pemimpin yang targetnya adalah dunia, maka dia akan zalim kepada istrinya, akan zalim kepada anak-anaknya. Dia akan melakukan semua hal yang ingin bisa dicapai. Kan orang kan sudah dunia, dia akan mudah berbohong, dia akan mudah melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Kalau dunia menjadi target daripada kepemimpinan, lihat orang-orang yang misalnya menjadi pejabat dengan proses yang tidak benar, apa yang dia buat kebijakannya pasti membuat sengsara, membuat petaka bagi bawahannya. Maka jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang demikian. Maka dikatakan di sini seseorang yang menjadi pemimpin yang ingin meraih kepemimpinan yang betul, maka wajib baginya untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan daripada hidupnya. Maka Allah menetapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Pak yang harus ada di dada kita, itu yang harus ada di pikiran kita, itu harus ada di dalam semua aktivitas kita. Semua aktivitas kita dibangun dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang suami memiliki konsep hidup seperti ini, maka kekurangan istri menjadi ladang buat dia untuk meraih amal soleh. Kekurangan anak akan menjadi ladang baginya untuk membuat amal-amal kebaikan. Tapi kalau targetnya sudah adalah dunia, kekurangan istri menjadi alasan bagi dia untuk menzaliminya, untuk mencampakkannya. Jelas. Kalau targetnya dunia, dia akan mengambil kekurangan istri sebagai alasan untuk mencampakkannya, bahkan untuk menzaliminya. Tapi seorang suami yang hatinya adalah untuk akhirat, maka dia merasakan kekurangan istri, kelemahan istri, problema rumah tangga akan disikapi dengan sebuah ini adalah amal kebajikan, ini adalah ladang untuk kita beramal soleh. Maka kepemimpinan itu akan hadir saat orientasi hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, sifat seorang pemimpin adalah tabligh. Dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dia mampu berbuat baik, berkomunikasi dengan baik, mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat orang nyaman, kata-kata yang membuat orang sejuk, kata-kata yang membuat orang terasa terlindungi. Dia mampu menjadikan itu semua. Kenapa? Karena basicnya adalah akhirat. Basicnya adalah akhirat. Maka Allah mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Nah, orang yang tabligh, yang mampu berkomunikasi dengan baik, adalah orang yang hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dia berada dalam ucapan-ucapan yang baik. Lihat suami yang taat kepada Allah, dia tidak akan mengucapkan kata-kata kasar kepada istrinya. Tidak akan menzalimi ucapan-ucapan itu. Tidak akan merusak hubungannya dengan siapapun. Kenapa? Karena dia tahu ucapan itu akan berpengaruh kepada kehidupannya. Maka di sini orang yang betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Adapun orang yang cinta kepada dunia, ayyusirud dunya alal akhirah. Dia akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Kalau kita lihat, kadang kita melihat dalam kehidupan kita, orang itu kalau sudah suka sama hobi, sama hobinya, hobi apapun terkadang dia abai dengan kewajibannya, Kita lihat pagi-pagi ayamnya dimandikan,
mandikan, padahal anaknya belum dimandikan. Burungnya dikasih makan dulu, padahal anaknya belum dikasih makan. Ini fenomena, kenyataan, kenyataan. Ya. Anaknya telat, tidak kasih makan, tidak masalah kepada istrinya. Tapi kalau burungnya dikasih makan, digampar istrinya katanya. Akan seperti itu, Pak. Makanya orang yang betul-betul mendahulukan akhirat, dia akan mendahulukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, orang itu kalau paginya sudah moodnya baik itu sudah sholat subuh, sudah baca Quran, mungkin dia sudah sholat tahajud, sehingga bangun pagi itu seger, wajahnya nyaman, Tapi kalau sudah subuhnya jam 6 bangun, apalagi tidak sholat, apalagi tidak haji, itu bahaya. Dia kena masalah sedikit bisa besar. Orang yang tidak dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beraktivitas itu dampaknya besar. Kenapa kata ulama? Karena dia tidak punya pertahanan diri. Dia berjalan dengan emosinya, dia berjalan dengan hawa nafsunya. Kita lihat, pernah baca di internet, seorang suami yang lagi main game diganggu oleh istrinya, digampar istrinya, diusir istrinya. Serius ini, diusir istrinya. Hanya persoalan mengganggu aktivitas suami. Nah, kepemimpinan itu tidak seperti itu. Maka harus dibangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini, wa tariqu dzalik an tamassaku bil kitabillah was sunnah. Seorang pemimpin dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga muncul sifat apa? Wasta'in bisabri wassalah. Sehingga seorang pemimpin ketika dia dihadapkan kepada masalah, dia akan bersabar, dia akan mengadu kepada Allah atas semua masalah yang dihadapi. Akan muncul sifat seperti itu. Enggak mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun." Minta tolong kepada Allah dengan menjadikan sabar dan sholat. Tapi kata Allah, ini berat. Enggak mudah. Enggak mudah. Saat orang ditimpa masalah bisnisnya, ditimpa masalah keluarganya, ditimpa masalah anaknya, ditimpa masalah ini ya, untuk dia lari kepada Allah, bersabar dan sholat, gak mudah. Kenapa gak mudah? Karena hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Saat hati ini sudah tercabut dari kecintaannya kepada akhirat, maka akan sulit baginya untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang betul-betul komitmen dalam dunia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin dia akan dituntun bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Maka dikatakan di sini, yatamassaku bil kitabillah was sunnah wa yasta'inu bis sabri was salat wa yatafakkaru fid dunya wa zawaliha wa qissatiha. Dan dia akan merenungkan bahwa dunia ini cepat lenyap, dunia ini hina, maka dia akan kembali kepada akhirat. Wal akhiratu wa iqbaliha wa dawamiha. Adapun akhirat itu sesuatu yang kekal. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, bicara akhirat di tengah kehidupan yang orang sudah berpikir tentang materialistis itu, kita akan diketahui. Kita akan dianggap nggak update. Kita dianggap tidak maju. Kita dianggap mengada-ada. Lihat sifat Nabi yang ketiga, yang keempat apa? Fatona. Cerdas. Apa yang dimaksud cerdas di sini? Cerdas itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita dengan kecerdasan otak kita, kecerdasan memimpin kita? Tidak. Orang dikatakan cerdas itu ada kata Nabi SAW,
Al-qayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas tersibukkan untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggal. Sementara akhirat itu akan datang kepada kita. Akhirat itu akan datang kepada kita. Maka kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah orang yang tersibukkan untuk menyiapkan bekal kepada akhiratnya. Nah, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang nyata. Cuma masalahnya akhirat itu sesuatu yang gaib. Kalau saya bahasakan sudah beberapa yang lalu kita katakan akhirat itu kadang-kadang tidak cash, ya, nggak cash. Contoh Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal sedikit, pasti bahkan Allah akan dapatkan balasannya. Orang mungkin bisa sedekah, mana balasannya nih? Saya sudah berbuat baik, tapi mana balasannya? Nah, kadang orang tidak paham di situ. Allah janjikan balasan bagi setiap kebaikan yang kita lakukan. Kapan? Allah yang Maha tahu kapan kita akan diberikan balasan. Ada yang cepat, ada yang Allah tunda, karena untuk kemaslahatan hamba ini. Nah, keyakinan seperti ini yang harus kita bangun. Yang harus kita sungguhan pegang erat-erat keyakinan ini, bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua kebaikan akan bermanfaat, akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal keburukan meskipun sebesar zarah, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Akan mendapatkan balasannya. Nah, seorang pemimpin dia tahu akan melakukan semua itu. Nah, kenapa dalam istilah sekarang dikenal dengan post power syndrome? Apa post power syndrome itu? Rasa takut kalau dia sudah kehilangan jabatan. Kalau udah pensiun dia takut nih. Yang biasanya siap duduk jadi kasih ini di tempat ini. Kalau datang dihormati, tiba-tiba dia harus menghadapi orang nggak akan peduli sama dia. Takutnya setengah mati. Bagi orang yang untuk akhirat, dia nggak peduli mau pensiun sekarang mau pensiun kapan, nggak ngaruh sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu dia menginvestasikan amal soleh di dalam hidupnya. Dia berbuat baik kepada anak buahnya, berbuat kepada baik masyarakatnya, tidak dalam rangka agar dia berbuat baik kepada dirinya, enggak. Tapi dia melakukan semua itu agar Allah ridho kepadanya. Sehingga nggak ngaruh dia mau berbuat baik sama dia atau dia berbuat baik sama. Tetapi orang yang hidupnya targetnya adalah dunia, dia mendapatkan jabatan dengan cara dunia, takut Pak, pensiun kurang 5 tahun sudah takut mikir. Wah, dia punya anak buah 1000, fasilitas ini fasilitas itu, tiba-tiba pensiun dia harus kehilangan seperti itu. Stroke. Takut dia menghadapi kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak membangun kepemimpinan dengan cara yang adil, yang fatona, yang siddiq. Dia bangun cara kepemimpinannya dengan meraih keuntungan dirinya sendiri. Ya, meraih keuntungan dengan cara dirinya sendiri. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Maka intinya adalah bagaimana kita betul-betul meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa haula la budda ayyatada'u fid din ma'al fujuri fil amal. Maka orang-orang yang mengikuti ajarannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berbuat hal-hal buruk di dalam diri. Dia tidak akan berbuat buruk di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi dari setiap keburukan itu adalah akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya, cepat atau lambat akan kembali. Maka kita jangan lupa
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat balasannya. Maka jangan terlena dengan banyaknya orang yang berbuat salah tetapi merasa nyaman. Banyak orang berbuat zalim tetapi merasa aman-aman saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aghnahu baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika manusia itu lupa kepada kata Allah, enggak taat lagi kepada Allah, khianat, zalim, berbuat buruk, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kata Allah, aku bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi jangan heran kalau ada orang berbuat zalim, semakin dipuja, semakin disandung, semakin dihormati. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza faru bima utu aghnahu baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika dia bersenang-senang dengan kenikmatan itu, maka aku datangkan siksa kepada dia dengan secara tiba-tiba. Maka jamaah sholat Maghrib dan Isya rahimahullah, kenapa saya bahas kepemimpinan pada malam ini? Karena kita sebentar lagi akan dihadapkan kepada pemilu, ya. Jangan sampai kita ini saling berpecah karena urusan yang seperti ini. Maka pijakanlah kepemimpinan itu dengan cara kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak pada saling bentrok antara saudara sesama saudara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ukur bagaimana kita memilih pemimpin, tentu dengan kebijakan-kebijakan, dengan penjelasan-penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Maka kepemimpinan itu tidak akan bisa jalan kalau orang itu tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatona. Fatona apa yang disebutkan tadi? Orang itu tersibukkan dalam rangka untuk meraih bekal kehidupan anda. Tanpa itu semua, kepemimpinan itu hanya sesuatu yang simbolik, sesuatu yang tidak ada maknanya sekali. Maka kembali kepada pembahasan kita, orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjalani kepemimpinannya dengan kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Karena target utama dari apa yang dia lakukan dalam rangka menggapai kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka berjuanglah kita menjadi pemimpin-pemimpin atas apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Seorang suami hendaklah dia menjadi pemimpin bagi anak dan istrinya. Seorang istri menjadi pemimpin bagi keluarganya di rumah. Dan seorang yang sendiri dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu hanya bisa terrealisasi dengan baik saat kita mampu mewujudkan di dalam hati kita nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berada pada kondisi menjalani kepemimpinan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang akan di bawah kita merasakan manfaat dari kepemimpinan kita. Akan merasakan kalau dia seorang ayah, anaknya akan terlindungi, istrinya akan terlindungi. Kenapa? Karena seorang ayah hadir dengan kepemimpinan yang betul-betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bangun kepemimpinan itu dengan niat untuk ibadah, dengan niat untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa semua itu dilakukan, maka seseorang itu akan menjalani hidupnya dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang akan menyibukkan dirinya, sesuatu yang akan membuat dirinya berada dalam kondisi-kondisi yang akan menyusahkan dirinya. Maka untuk kita bisa memahami hakikat kepemimpinan yang baik adalah seseorang betul-betul berada pada niat yang benar. Maka kata ulama, kesuksesan itu bisa dicapai dengan dua hal. Himmatun aliyah, semangatnya yang membajak,
niatun shahihatun, niatnya yang benar. Orang beriman niatnya untuk Allah, semangatnya untuk Allah. Maka dia menjalaninya setiap tahap kehidupannya dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Baik, jamaah salat Maghrib dan Isya rahimakumullah. Hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa banyak hal penting yang seringkali terlupakan di dalam kehidupan kita sehingga kita terputus dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan itu dibangun di atas ketaatan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dikatakan di sini fasul khair kulli bi taufiqillah wa masyiatihi. Pangkal semua kebaikan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan meraih kebaikan saat Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tanpa pertolongan Allah akan sulit bagi kita meraih kebaikan. Ya. Karena itu orang yang betul-betul ingin meraih kebaikan, dia akan berupaya untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan taufik?
dia memperbanyak syukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dia sibuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Dia sibuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk untuk mencontoh orang-orang yang baik. Dia sibuk untuk mendahulukan akhirat daripada dunia. Karena dia tahu bahwa wa iqbalul akhiratu alaihim wa mu'riduna anha. Karena dia tahu bahwa dunia akan segera meninggalkannya dan akhirat akan datang untuk menghiburnya. Maka dikatakan fa aslul khair kullihi bi taufiqillah wa masyiatihi. Maka pangkal dari semua kebaikan adalah dengan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jiwanya mulia, dia akan terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang rusak, orang-orang yang rendah adalah orang yang mendahulukan kehidupan dunianya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Siapa orang beruntung di sini adalah aflah man qabbara wa qattara wa namaha bi taatillah. Orang yang menyibukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kebaikan bagi semuanya. Kebaikan bagi keluarganya, kebaikan bagi masyarakatnya, kebaikan bagi lingkungannya. Waqad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa? Dengan wa haqqara bi ma'asillah. Dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mulia, pemimpin yang baik adalah pemimpin fanufusus syarifal aliyah la tardu bidzulm. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mau berbuat kezaliman, wala bil fawahish, dan tidak mau berbuat kekejian, wala bisyarikati, pemimpin yang tidak mau mengambil haknya orang lain, wal khiyanati, pemimpin yang tidak mau berkhianat, tidak mau mengkhianati. Kenapa? Li'anna akbar min dzalik wa ajalla. Karena sesungguhnya hal yang demikian selalu hina bagi orang-orang yang memimpin menjadi pemimpin yang baik. Maka orang-orang yang rendah adalah orang-orang yang menyelisih semua itu. Maka dikatakan fa kullu nafsin tamilu ila ma yanalu subbiha wa yushaqiha. Maka pangkal dari semua keburukan adalah dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan? La yanfa'u bi ni'matillah bil iman wal 'ilm illa biman arafa nafsahu wa waqafa biha inda qadr. Maka seseorang harus mengenal siapa dirinya. Jadi seorang pemimpin dia harus tahu siapa dirinya. Karena tidak akan dia menjadi pemimpin yang baik kalau dia tidak mengenal siapa dirinya. Kenapa banyak kezaliman? Kenapa banyak pengkhianatan? Karena dia merasa dirinya lebih baik, lebih berkuasa atas orang lain. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah kamu tidak perhatikan? Tidak ada bedanya kita dengan tukang beca, tidak ada bedanya kita dengan pengemis, tidak ada bedanya kita dengan semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun kesadaran ini akan membuat orang ketika dikasih amanah dia punya empati, punya rasa belas kasih. Tapi kalau sudah dia merasakan dirinya sudah hebat, maka akan muncul kezaliman, maka akan muncul pengkhianatan, maka akan muncul sikap-sikap yang merusak. Maka orang-orang yang mengerti tentang ilmu, mengerti tentang kepemimpinan, dia tidak akan mau berbuat seperti itu. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya hanya dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menegakkan kepemimpinan di antara kita. Maka semua kita adalah pemimpin. Maka jadikanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal bagi kita untuk memimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya.
Kalau dia taat kepada Allah, pasti anak istrinya akan merasakan nikmatnya memiliki suami seperti itu. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan memiliki resiko yang sangat besar bagi keluarganya. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kepemimpinan ini dengan cara yang baik. Tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepemimpinan yang didamba-dambakan hanyalah sebuah ilusi yang pada akhirnya tidak membawa apapun kecuali kemudaratan. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap-sikap pemimpin yang tidak baik. Berupayalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita pemimpin yang baik di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah sahabat-sahabat kita, dan di tengah semua kehidupan kita. Dan itu bisa terwujud saat kita takwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ciri orang yang takwa adalah al-qayyisu wa idadil yaumil. Ciri orang yang mulia adalah yang tersibukkan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Efek dari cinta kepada akhirat, dunia itu akan menjadi kecil. Kepemimpinan itu akan dianggap sebagai sebuah amanah yang betul-betul amanah. Efek dari kecintaan kepada akhirat. Tapi efek dari kecintaan kepada dunia, maka akan berlaku kezaliman, kerusakan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.